Shalom, selamat malam umat-umat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada, yang sedang menyaksikan pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Senang rasanya pada saat ini kita boleh tiba dalam pelajaran yang pertama untuk triwulan ini dengan judul besar pendidikan. Itu sebabnya ini boleh menjadi awal yang baik untuk kita semua boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan jangan sampai tertinggal untuk belajar pelajaran sekolah sahabat. Oleh sebab itu pelajaran kita yang pertama dengan judul pendidikan di Taman Eden. Namun sebelum lebih lanjut kita belajar pada pelajaran hari Selasa, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami rindu untuk belajar pelajaran sekolah sahabat yang begitu indah. Tentang bagaimana betapa baik dan betapa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk menyelamatkan kami dari keberadaan kami yang berdosa ini. Terima kasih ya Bapa, perlengkapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Agar kami boleh dilayakkan untuk mengerti, memahami, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita buka pelajaran kita yang pertama. Pada hari-hari sebelumnya kita sudah membahas dengan judul pelajaran pendidikan di Taman Eden. Belajar mengenai pendidikan tentunya ada murid dan juga ada guru. Terlepas daripada itu tentu ada ruang pendidikan atau ruang belajar di mana kita boleh menempuh pendidikan. Belajar daripada konsep pelajaran firman Tuhan dari kitab Kejadian, kita boleh melihat bahwa ruang sekolah atau ruang pendidikan yang ada yaitu Taman Eden itu sendiri. Sementara alam adalah buku pelajaran, di mana dari alam itulah kita bisa melihat betapa indah karya daripada ciptaan Tuhan. Selanjutnya, Tuhan Allah sendirilah yang adalah sang guru atau dosen bila di dalam dunia pendidikan. Lalu berikutnya, orang tua kita, nenek moyang kita, Adam dan Hawa adalah muridnya yang pertama. Lalu apa langkah selanjutnya yang bisa kita perhatikan? Kita kembali kepada pelajaran sekolah sahabat kita. Bahwa Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu artinya mereka sempurna adanya sebelum daripada mereka jatuh ke dalam dosa. Dan mereka ditempatkan di dalam Taman Eden bukan tanpa sebuah alasan. Mereka punya satu tujuan di mana Allah menempatkan mereka di sana. Ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan untuk mengusahakan dan memelihara daripada Taman Eden. Oleh sebab itu, mereka diberikan tugas-tugas dan Allah mengharapkan mereka boleh melakukannya dengan sebuah kesetiaan. Tetapi itu semua kelihatannya berbeda. Itu semua kelihatannya menjadi sebuah kacau. Karena kita boleh melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ada sebuah kekacauan. Bagaimana Adam dan Hawa diberikan kehendak moral yang bebas. Diberikan kehendak untuk memilih antara pilihan yang mereka harus pilih. Tetapi sayangnya, nenek moyang kita memilih untuk mendurhaka kepada Tuhan. Itu sebabnya pada pelajaran hari Selasa, 29 September 2020, tentang pesan yang hilang, di mana Allah pada mulanya sudah mengamarkan kepada mereka untuk jangan memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi boleh kita lihat di pelajaran kita pada saat ini, tampaknya sangat jelas sekali. Hawa tidak menganggap serius apa yang sudah disampaikan oleh Allah. Bahkan lebih daripada itu, bila kita belajar daripada tulisan hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White, di dalam buku tulisan permulaan, di sana juga sangat jelas dikatakan, malaikat Tuhan sudah mengamarkan bahwa sudah ada pemberontakan, kejatuhan
dan mereka jangan pernah terpisah satu sama yang lainnya. Sebab bila mereka terpisah, akan ada satu momen di mana sang iblis atau si jahat akan mencoba menjatuhkan mereka untuk jatuh ke dalam dosa. Dan memang terbukti adanya. Melalui ular, kita bisa melihat bahwa ada sebuah interaksi antara Hawa yang berhadapan dengan ular atau iblis si jahat. Itu sebabnya ular sudah mempersiapkan bagaimana trik yang menarik untuk boleh menjatuhkan daripada Hawa. Dia sudah pelajari itu dan dia memelintirkan kata-katanya untuk menjatuhkan korban yang lugu, yaitu Hawa. Padahal kita sudah perhatikan ada sebuah amaran sebelumnya untuk tidak boleh terpisah satu sama lain. Tetapi Hawa memilih untuk memisahkan dirinya dan akhirnya dia jatuh di dalam pencobaan dan berhadapan dengan ular. Ketika Hawa berhadapan dengan ular, ketika mereka mulai berinteraksi, ketika mereka mulai berkomunikasi, seharusnya Hawa sudah mulai peka. Dia sudah harusnya tinggalkan tempat tersebut karena dia sudah harus tahu bahwa tempat di mana dia berada bukanlah tempat yang aman. Dia seharusnya kembali kepada sang guru, kepada dosennya untuk bertanya apakah betul yang disampaikan oleh ular tersebut. Tetapi gantinya demikian, dia tetap melanjutkan percakapan tersebut dengan ular dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya umat Tuhan yang terkasih, kita bisa melihat bahwa di dalam pikirannya terjadi satu pergumulan yang sangat hebat. Di sini dijelaskan bagaimana Adam menyesal bahwa dia telah membiarkan Hawa pergi dari sisinya. Ketika Hawa sudah jatuh di dalam dosa, ketika Hawa sudah memakan pohon pengetahuan daripada yang baik dan yang jahat, ketika buah itu sudah dimakan oleh Hawa, dia memberikan kepada suaminya. Dan apakah saudara tahu? Tulisan pena inspirasi mengatakan, ketika Adam melihat sang istrinya memakan buah itu dan menyerahkannya kepada suaminya atau Adam, dia sudah mengerti. Dia sudah melihat dengan jelas bahwa Hawa harus mengalami kematian akibat daripada dosa yang sudah dia lakukan. Tapi betapa luar biasanya kita bisa melihat sifat daripada Adam, suaminya, yang mengetahui bahwa istrinya seharusnya sudah mati, harus mati. Dan dia juga mau ikut ambil bagian di dalamnya. Itu sebabnya dia juga ikut di dalam kesalahan yang sama. Dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dengan cepat sebagai bukti daripada rasa kasih dan sayangnya kepada istrinya. Kalau sebagai manusia, kita mungkin bisa saja berpikir, Adam adalah seorang yang berpikir dengan sumbu pendek. Kenapa demikian? Bila dia berpikir panjang, bisa saja dia berpikir, Hawa yang berdosa, Tuhan akan lenyapkan dia dan Tuhan bisa gantikan Hawa yang lebih baik, Hawa yang menurut, Hawa yang lebih cantik, yang tidak jatuh di dalam pencobaan dan tidak melanggar perintah Tuhan. Tetapi Adam memilih untuk mengambil bagian yang sama. Tidak sampai selesai di situ. Pelajaran hari berikutnya kita akan melihat bagaimana akibat daripada dosa ini. Kematian yang harusnya mereka terima, tetapi ada satu kelepasan yang Tuhan berikan. Bagaimana Tuhan dia korbankan anak domba sebagai representasi gambaran akan kematian Tuhan nanti di masa yang akan datang untuk menebus daripada Adam dan Hawa. Kita bersyukur Tuhan sudah lakukan hal demikian. Dia sudah selamatkan kita dan kita boleh memperoleh keselamatan. Inilah yang menjadi pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.